Salve, Viva, Cristo Rey. Perkenalkan, nama lengkap saya, Frater Agustinus Nawi Putih Uma, CSSR, biasa disapa Frater Gusti. Saya berasal dari Kongregasi Sang Penebus Maha Kudus atau yang sering disebut Kongregasi Redemptoris. Saya adalah Frater berkaul kekal dan saat ini menjalani pastoral persiapan tabisan di Paroki Santo Thomas Rasul Arga Makmur, Bengkulu Utara, salah satu bagian pelayanan dari Keuskupan Agung Palembang. Pada kesempatan ini saya ingin membuat suatu video tentang penyekapan yang saya alami yang dilakukan oleh ketiga imam redemptoris yang bernama Pater Nikolaus Lusiuran CSSR, Pater Anton Balangandung CSSR, dan Provinsial Redemptoris Indonesia Pater Jack Umbuwarata CSSR di Paroki Santo Paulus Pinang Raya. Pertama-tama, saya ingin menegaskan dalam video ini saya akan menyebutkan secara detail nama orangnya dan juga lokasinya di mana. Dan bagi para pihak-pihak yang merasa bahwa tersinggung ataupun berita yang saya sampaikan ini adalah bohong, saya siap menerima tuntutan dan siap dipenjarakan. Dan jika kita bertemu, saya akan membawa segala bukti dan juga saksi-saksi. Demikian juga orang-orang yang saya sebutkan itu membawa bukti dan juga saksi-saksinya. Peristiwa ini bermula dari, singkat cerita, kunjungan kanonik dari Provinsial Redemptoris Indonesia di Bengkulu, tepatnya di Paroki Santo Paulus Pinang Raya dan juga di Paroki Santo Thomas Rasul Arga Makmur dari tanggal 3 sampai 6 Februari. Pada saat itu, saya berkomitmen untuk mau menyampaikan kepada provinsial terkait dengan keluhan-keluhan dan juga sakit hati umat atas perbuatan dari pastor paroki kami, Santo Thomas Rasul Arga Makmur, Pater Octavianus Babu, CSSR. Yang pertama terkait dengan etika biarawan yang dia selalu melakukan pelukan-pelukan terhadap anak-anak dan juga terhadap para ibu. Kemudian kedua, sering mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas diucapkan kepada umat. Dan juga yang ketiga, terkait dengan metode dan juga cara berkhotbah yang suka teriak di gereja. Dan yang keempat, yang paling penting adalah terkait dengan kasus skandal seksual yang dilakukannya. Dan dia mempunyai seorang anak. Anaknya sekarang sudah berusia 10 tahun. Dan wanita berinisial S berada di Surabaya berjuang untuk menghidupi anaknya. Dia berusaha mencari informasi terkait keberadaan Octavianus Babu ini, tetapi dia tidak merespon. Ketika itu, saya mencoba untuk memberikan penjelasan, tetapi langsung dicegah oleh Pater Octavianus Babu. Dan saat itu juga Pater Provinsial berdiri, kemudian dan juga Pater Nikolaus Lusiuran dan juga Pater Anton. Mereka membawa saya dan juga menyekap saya di suatu kamar. Ketika itu, saya tidak tahu alasan mengapa mereka mau menyekap saya. Padahal saya ingin menyampaikan segala keluhan dan juga sakit hati yang dialami oleh umat ini. Saya disekap selama 2 hari 2 malam. Dan memang mereka memberikan makan. Kemudian mereka menugasi 2 konfrater kami yang lain, Frater Hiro Lado CSSR dan juga Pater Paulus Tukan CSSR, untuk menjaga saya agar jangan sampai keluar dari kamar dan berinteraksi dengan umat. Saya berpikir, sebenarnya siapakah yang harus di dalam kamar penyekapan ini dan siapakah yang harus berinteraksi dengan umat? Kemudian pada waktu itu, pada malam hari, mereka bertiga datang, kemudian mendobrak-dobrak kamar, mengantuk-ngantuk sekeras mungkin, memberikan ancaman-ancaman dan juga intimidasi. Dan Pater Anton Balangandung datang untuk berbicara baik-baik. Saya mengatakan bahwa untuk kasus ini tidak bisa kita berbicara secara baik-baik, harus ada tindakan tegas. Umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, malam itu juga tiba-tiba Pater Provinsial memberikan saya surat pindah tugas kembali ke Sumba. Ini pertama kali saya melihat model surat seperti ini dibuat secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Saya tidak tahu alasan apa. Dan saat ini saya sedang berdinamika bersama umat dan saya suka musik dan saya melatih anak-anak musik dan seperti piano, organ dan juga biola. Dan anak-anak sangat tertarik, mereka sementara berkembang. Tapi hal itu tidak diindahkan oleh Pater Provinsial. Dia lebih memilih untuk tetap tegas mau memindahkan saya. Dia tidak mengindahkan segala macam WA yang masuk dari umat berharap agar saya bertahan lagi sampai bulan Juni, sampai masa SK saya itu selesai. Dia memutuskan agar cepat-cepat saya harus kembali ke Sumba. Kemudian saya bertanya, mengapa mereka mau memindahkan saya di saat saya ingin menyampaikan atau mengutarakan apa yang menjadi sakit hati umat, termasuk juga kasus utama ini. Tetapi mereka tidak memberikan alasan yang jelas. Nah, singkat cerita, ketika mereka menyekap saya, tiba-tiba mereka menarik jendela. Dan waktu itu, ketika provinsial melihat HP saya, dia langsung mengambilnya.
karena semua bukti ada di dalam HP itu. Kemudian umat Arga Makmur datang dan dia memberikan penjelasan bahwa saya mengalami depresi dan juga gila akibat bapak saya baru meninggal. Tetapi saya mengatakan tidak, saya sangat waras, saya bisa membuktikan apa yang ingin saya sampaikan. Intinya, kembalikan HP saya. Tetapi dia dengan segala macam alasan berusaha untuk tidak mau mengembalikan HP saya. Nah, umat beriman yang terkasih, kalau dilihat dari surat ini, tidak diberikan alasan yang jelas mengapa saya harus dipindahkan. Hanya dikatakan untuk menjalani pendampingan dan retret untuk pengolahan yang akan didampingi oleh Pater Marianus Dapatalu di novisiat. Ketika Pater Provinsial memberitahu kepada umat Arga Makmur, ada satu kata yang disebut, saya mengalami kerasukan. Nah, tentang depresi dan gila saya bisa patahkan, tetapi soal kerasukan, saya harus dikirim ke Pater Marianus Dapatalu. Terkait dengan apa? Indigo yang saya miliki, dan saya mengakui saya seorang indigo Katolik. Tetapi ada poin penting di sini. Surat perpindahan ini harus ditaati dan dijalankan oleh frater. Bagi saya menghayati kaul ketaatan, tetapi bukan kaul ketaatan buta, taat secara buta. Saya harus tahu mengapa saya harus dipindahkan, alasannya seperti apa. Karena kalau saya dipindahkan karena ingin membongkar kasus ini, itu berarti saya menjalani suatu kaul yang menjerumuskan saya ke dalam dosa. Nah, dalam video ini saya mau bertanya, mengapa saya dipindahkan ke Sumba untuk menjalani pendampingan ini? Dan mengapa dikirim ke Pater Marianus Dapatalu? Karena memang dia merupakan seorang redemptoris yang memiliki spiritualitas rohani yang sangat baik untuk melakukan penyelidikan roh. Tetapi saya katakan, tidak bisa seperti itu. Saya melakukan hal yang benar. Saya ingin mengungkapkan keluh kesah hati umat, termasuk soal kasus ini. Dan kasus ini tidak bisa ditolerir, bahwa Pater Octavianus Babo, CSC, harus meninggalkan imamatnya karena telah memiliki seorang anak dan itu disembunyikan. Saat ini usianya sudah 10 tahun anaknya itu. Dan dia merasa seperti biasa saya dan tidak bertanggung jawab. Dan saya harap Provinsial Redemptoris Indonesia jangan sampai menyebarkan suatu statement ataupun ungkapan-ungkapan di mana bahwa apa yang ingin saya sampaikan ini adalah berita yang bohong. Umat beriman yang terkasih di dalam Kristus, nantikan video saya selanjutnya. Salve, Viva Cristo Rey.